Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama mendengarkan renungan hari ini yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Tahukah saudara bahwa pada saat-saat ini ada sebuah Book of Remembrance yang sedang mencatat perkataan-perkataan yang saudara dan saya ucapkan? Saya memulai dengan membaca dari kitab Maleakhi 3 ayat 15, suatu perikop yang berjudul Book of Remembrance atau dalam bahasa Indonesianya Kitab Peringatan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara, Tuhan memperhatikan dan mendengar orang-orang berbicara satu sama lain. Dan orang-orang yang respek, yang hormat kepada Tuhan, memperkatakan yang berharga sedemikian sehingga Tuhan mau mencatatnya di Book of Remembrance. Maka saya percaya bahwa yang dicatat adalah perkataan-perkataan yang baik, yang penuh dengan kasih karunia dan yang memuliakan Bapa di surga. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose, yaitu di Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam hal ini kasih di sini adalah grace dalam bahasa Inggrisnya, dan jangan hambar di dalam bahasa Inggrisnya adalah seasoned with salt atau dibumbui dengan garam. Sehingga ayat ini berbunyi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih karunia, dibumbui dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya, pada waktu kita berbicara, kiranya senantiasa penuh dengan grace atau kasih karunia. Kata-kata yang penuh dengan grace tidak akan mudah menghakimi, tidak menyalahkan orang lain, tidak mengandung hukuman dan caci maki, tidak mengandung dendam, dan tidak penuh dengan keangkara murkaan. Lalu, apa artinya tidak hambar atau seasoning with salt? Memberi seasoning, bagaimana caranya? Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 19 tercatat seperti berikut. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, dalam berkata-kata satu sama lain, mungkin kita tidak biasa dengan puji-pujian dan nyanyian. Tetapi lirik dan nyanyian dari pujian bisa kita perkatakan. Itulah perkataan yang tidak hambar, yang seasoned with salt, yang penuh dengan grace, penuh dengan kasih karunia. Kita adalah umat yang sudah menikmati kasih karunia berlimpah-limpah. Oleh karena itu marilah kita pun penuh dengan kasih karunia kepada sesama. Perkataan-perkataan yang demikian yang akan dicatat dalam Book of Remembrance Tuhan. Selanjutnya dari Maleakhi 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semua, dan kita sebagai anak-anaknya dipelihara sebagai milik kesayangannya.
yang di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya disebut sebagai jewel atau permata. Jadi ayat tersebut berbunyi, mereka akan menjadi batu permataku. Haleluya. Kalau saudara bisa merasakan getaran kasih karunia yang Tuhan sampaikan pada hari ini, maka ada suatu transformasi dari dalam yang menggerakkan hati saudara untuk berbicara kepada orang lain dengan penuh kasih karunia dan tidak hambar. Amin. Permata atau jewel berasal dari batu-batuan yang terkubur beribu meter di bawah tanah. Dan karena adanya gesekan antara patahan atau lempengan yang menimbulkan panas beribu Celcius dan tekanan yang sangat besar, maka batu berubah menjadi batu permata. Oleh karena itu saudara-saudara, kejadian-kejadian, peristiwa, keadaan buruk serta kesulitan-kesulitan hidup adalah tekanan demi tekanan yang mungkin saudara-saudara rasakan sepanjang hidup ini. Dan kesedihan, menahan emosi, mengontrol diri menghadapi orang-orang di sekeliling kita mungkin terasa seperti panasnya api. Tekanan demi tekanan dan panasnya api kehidupan, itu semua telah membentuk kita yang bagaikan batu berubah menjadi batu permata. Kapan dan bagaimana tepatnya kita berubah, bahkan kita tidak mengetahuinya, tetapi Dia, Tuhan kita, mengetahuinya. Dan Dia memegang batu permatanya sebagai milik kesayangannya. Saudara-saudaralah milik kesayangannya. Haleluya. Dan sebagai milik kesayangannya, sebagai batu permatanya yang berharga, perkatakanlah selalu dalam keadaan baik atau tidak baik, kata-kata yang membangun orang lain, karena yang mendengarnya akan mendapat kasih karunia. Di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ingatlah selalu bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar kita berbicara satu sama lain. Sebuah kitab peringatan, Book of Remembrance, ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur akan renungan hari ini, dan kami percaya bahwa Book of Remembrance akan mencatat perkataan-perkataan kami yang baik, yang penuh dengan kasih karunia sebagai salt seasoning sehingga tidak hambar. Terima kasih Bapa, karena Engkau membentuk kami sehingga kami menjadi batu permata-Mu yang indah dan berharga untuk ditempatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.